Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anaba yang berbahagia, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Anwar Ihsanuddin, penulis buku dari metode cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Di kesempatan hari ini, kita akan belajar yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Maka, pertama kali, tanamkan dalam mindset, dalam pola pikir kita, bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi, sahabat Anaba, pertama kali ketika kita mengajarkan Al-Quran, mari tanamkan dalam diri kita kepada orang yang kita ajari baca Al-Quran, bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Kapan? Ketika kita tahu metodenya. Ketika kita tahu caranya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembelajaran kita yaitu dengan metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Mudahnya bagaimana? Hanya membutuhkan 3 langkah. Langkah pertama yaitu menguasai huruf-huruf hijaiyah. Ini sudah kita selesaikan pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian langkah yang kedua yaitu menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Langkah yang ketiga yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Kemudian dalam metode Anaba ini menyenangkannya ketika kita menanamkan teori-teorinya, kita menggunakan nadom atau lagu. Baiklah sahabat Anaba, di kesempatan hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita akan masuki yaitu langkah yang kedua, yaitu menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Baik, langsung saja ya, sebelum kita masuk ke bab yang kedua, ya kita akan menguasai terlebih dahulu yaitu tanda baca. Ya, tanda baca yang akan kita gunakan untuk membaca ya dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, di sini ada nadomnya, ya, nadomnya bisa kita lihat ya di buku kita, di buku metode Anaba, ya, di buku metode Anaba ini, ya, pada bab yang kedua, ya, bab yang kedua menguasai tanda baca, ya, menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Maka di kesempatan hari ini sebelum kita masuk ya ke bab yang kedua ini, kita akan kenalkan terlebih dahulu yaitu nadom mengenal harokat. Ya, nadom mengenal harokat. Bisa dilihat di sini. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ya, saya akan lantunkan yaitu nadom mengenal harokat. Ya. Dengarkan. Harokat itu berapa jumlahnya?
8 harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, sekali lagi sahabat Anaba, ya kita akan melantunkan yaitu nadom mengenal harokat yang kita ambilkan dari buku Metode Anaba, cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Yang sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 33. Ya, ini ya. Ya, saya ulangi kembali ya, nadom mengenal harokat. Ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, alhamdulillah. Ya, nadom ini fungsinya apa? Yaitu cara mudah untuk menanamkan ya, cara mudah menanamkan ya teori-teori kepada anak didik kita ya. Coba sahabat Anaba kita lantunkan bersama yuk nadom mengenal harokat. Yuk 1, 2, 3. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, dari sini sahabat Anaba bisa kita ambil pelajaran ya, bahwasanya harokat itu jumlahnya ada 8 ya. Harokat itu jumlahnya berapa? 8. Yang pertama apa? Fathah. Yang pertama fathah. Yang kedua apa? Kasroh. Yang ketiga apa? Dhammah. Yang keempat apa? Ya. Ini ya. Fathah, kasroh, dhammah, dibaca apa? A, I, U. Ya. Kemudian yang keempat apa? Yaitu fathah tanwin. Yang kelima kasroh tanwin. Yang keenam dhammah tanwin. Kemudian dibaca an, in, un. Ya. Kemudian yang ketujuh sukun, ya, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Jadi ada 8 ya, ada 8 tanda baca yang akan kita gunakan. Yuk coba kita lantunkan sekali lagi sahabat Anaba ya, supaya kita mudah untuk menguasai tanda baca yang jumlahnya berapa? 8. Yuk 1, 2, 3. Yuk. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u.
Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasrah tanwin, yang keenam dhammah tanwin. Dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasdid, dibaca didobelkan. Ya, alhamdulillah, yaitu nadom mengenal harokat sudah kita kuasai. Ya, sekarang kita akan masuk tahap berikutnya. Ya, sebelumnya kita bisa melihat ya, mungkin ini peta konsep. Ya, di bab yang kedua di sini, ya, bab yang kedua, ya, ada peta konsepnya. Ya, 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 ada peta konsepnya. Di sini adalah gambaran global. Ya, di bab yang kedua, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Ya. Tadi sudah kita hafalkan, kuasai bahwasanya harokat jumlahnya berapa? 8. Maka materi yang akan kita pelajari berarti ada 8 tanda baca. Ini ya, yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, ketujuh sukun, yang kedelapan adalah tasdid. Kemudian targetnya ya untuk di bab yang kedua apa? Ya, targetnya ini ya. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengenal harokat. Ya, mengenal harokat ini tadi, 8 tanda baca atau harokat, dan mempraktekkan dalam bacaan dengan baik dan benar. Ya. Maka, sekarang kita akan lanjutkan yaitu praktek, yaitu fathah kasroh dhammah ya, pada buku metode Anaba ini ya. Ya, bisa dibuka yaitu halaman 34 ya, halaman 34 ya di sini yaitu pengenalan fathah kasroh dhammah ya. Tadi kan harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Lah, fathah kasroh dhammah yaitu bentuknya seperti apa? Ini fathah, ini kasroh, ini dhammah ya. Ya, kemudian untuk memudahkan di dalam memahaminya ada tabel. Ya, tabel di sini fungsinya untuk cara mudah untuk memahami. Ya, cara mudah untuk memahami tanda baca. Yang pertama yaitu ada garis miring di atas huruf ini ya, ada garis miring di atas huruf ini. Dibaca A, dibaca A. Ya, mulut terbuka A ini. Kemudian yang kedua ada garis miring di bawah huruf ini ya, di bawah huruf. Ini namanya kasroh I, dibaca ya, dibaca I ya. Dibaca I ya. Kemudian yang ketiga ada angka 9 miring ini ya, 9 miring, angka 9 miring ya. Di atas huruf namanya dhammah. Ya, namanya apa? Dhammah. Dibaca apa? U ya. Makanya A, I, U ini ya. A, I, U ya. Ini ya, ini adalah tanda baca. Ya, sekarang kita masuk yaitu praktek fathah kasroh dhammah ini ya. Kita masuk pada prakteknya yaitu fathah kasroh dhammah. Untuk di metode Anaba ini langsung dibaca, tidak usah dieja. Ini jadi langsung dibaca ya, masih pendek-pendek ya. Ini ya. A, I, U. Ya. Tapi sebelumnya mari kita buka ya dengan baca ta'awud dan basmalah ya terlebih dahulu sebelum kita baca ya ke dalam latihan ini. Ya, ta'awud, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa ya memberikan perlindungan kepada kita dari godaan setan yang terkutuk, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita di dalam belajar membaca Al-Qur'an ya. Kita buka dengan ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, sahabat Anaba bisa diikuti yuk kita membaca kalimat ini ya, ta'awud atau isti'adzah ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian sekarang basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini ya. A, I, U. Ya ini ya. A, I, U. Babi, bu. Ta, ti, tu. Fa, fi, su. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kho, khi, khu. Da, di, du. Ya. Za, zi, zu. Ro, ri, ru. Za, zi, zu. Sa, si, su. Ya. Sha, shi, shu. So, si, su. Do, di, du. Po, ti, tu. Ya. Zo, zi, zu. Ya. A, I, u. Gho, ri, ru. Fa, fi, fu. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Wa, wi, wu. Ha, hi, hu. Ya, yi, yu. Ya. Alhamdulillah sahabat Anaba sudah kita bacakan terlebih dahulu yaitu latihan dasar fathah kasroh dhammah. Baik, sekarang kita baca bersama ya. Kita baca bersama, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk membaca yaitu praktek fathah kasroh dhammah ya. Di metode Anaba halaman 34. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ingat, keluarkan suaranya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. A, I, U. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Fa, fi, su. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kho, khi, khu. Da, di, du. Ya. Za, zi, zu. Ro, ri, ru. Za, zi, zu. Sa, si, su. Ya. Dan ini ya. Sha, shi, su. So, si, su. Do, di, du. To, ti, tu. Zo, zi, zu. A, I, u. Gho, ri, ru. Fa, fi, fu. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Wa, wi, wu. Ha, hi, hu. Ya, yi, yu. Ya, Alhamdulillah latihan dasar fathah kasroh dhammah sudah kita kuasai. Yang jelas sahabat Anaba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pengen ya bisa membaca ini dengan lancar, ini perlu diulang-ulang ya di latihan fathah kasroh dan dhammah ini. Kalau sudah lancar bisa langsung masuk tahap berikutnya yaitu latihan harokat berbeda. Hurufnya sama tapi apa harokatnya berbeda. Ini ya. Ya, bisa dilihat di halaman 35. Ini ya. Hurufnya sama tapi harokatnya berbeda. Ya, contohnya ini ya. Akala, ukila, kataba, kutiba. Ya. Nasoro, nusiro, qoro'a, quri'a. Ya. Zakaro, zukiro, zulama, zulima. Ya. La'aba, lu'iba, syahada, syuhida, fataha, futiha, amara, umira, ajila, ajilu, rahima, rahimu, boriba, boribu, fasida, fasidu. Ya. Jamila, jamilu, qoro'a, qori'u, fahima, fahimu, jalasa, jalisu, fa'ila, fa'ilu, fariha, farihu. Ya.
Alhamdulillah sudah kita bacakan. Sekarang yuk kita baca ya bersama-sama sahabat Anaba dimanapun Anda berada. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita di dalam membaca Al-Quran. Yuk kita baca dari atas ini yuk. 1, 2, 3 yuk. Akala, ukila, kataba, kutiba, nausoro, nusiro, qoro'a, quri'a. Ya. Sekarang ini ya. Zakaro, zukiro, zolama, zulima. Ya. La'aba, lu'iba, syahada, syuhida, fataha, futiha, amaro, umiro, ajila, ajilu, rohima, rohimu, doriba, doribu, fasida, fasidu, jamila, jamilu, qoro'a, qori'u, ya. Fahima, ya. Fahimu, jalasa, jalisu, ya. Fa'ila, fa'ilu, fariha, farihu. Ya, alhamdulillah sahabat Anaba, latihan harokat berbeda sudah kita lalui bersama. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Ya, latihannya. Sekarang kita masuk pada tahap berikutnya yaitu latihan variasi. Ini ya. Ini huruf-hurufnya sudah berbeda dan harokatnya sudah berbeda. Yang kita perlu cermati pertama hurufnya, kemudian harokatnya apa. Ya, kemudian dibaca seperti itu. Seperti ini ya. Kathuro, ini ya. Bisa dilihat ini ya. Kathuro, hasuna, rohima, ta'isa, ya. Roghiba, ghuliqa, haluwa, yusiro, ya. Nasito, zakiya, lahiqo, hatiro, ya. Yaqizo, taqufa, hajuna, dajiro, ya. Syakusa, sakhito, ya. Khuliqo, ghudiba, fa'alu, rosilu, yaminu, nausiru, hadatsu, rafi'u, kadzibu, hafidhu, ya. Khaliqu, tobaqu, syajaru, haramu, ya. Wada'u, jahadu, nazaru, syarafu, januba, wa'adu, khotamu, ahadu. Ya, alhamdulillah sahabat Anaba sudah kita baca. Sekarang kita baca kembali bersama-sama di latihan variasi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran di praktek pengenalan fathah, kasroh, dan domah ya, di bagian latihan variasi. Yuk dari sini yuk. 1, 2, 3 yuk. Kathuro, hasuna, rohima, ta'isa. Ya, bagus. Sekarang kedua yuk. Rohiba, huliqa, haluwa, yusiro, ya. Nausito, zakiya, lahiqa, fatiro, yaqizo, sakufa, hajuna, dajiro, ya. Syakusa, sakhito, ya. Khuliqa, ya. Hudiba. Sekarang ini ya. Fa'alu, rosilu, yaminu, nausiru, hadatsu, rafi'u, kadibu, hafidhu, khaliqu,
tobaqu, syajaru, haramu, wadu'u, jahadu, nadharu, syarafu, ya, januba, wa'adu, khotamu, ahadu. Ya, alhamdulillah. Di latihan variasi sudah kita kuasai. Sekarang kita masuk di latihan melancarkan, ya. Latihan melancarkan ini memang kita buat dalam rangka apa? Supaya kita itu semakin banyak membaca, nanti semakin lancar, ya, bacaan kita di dalam membaca, yaitu Al-Quran. Ya, ini ya, jadi latihan melancarkan ini ya. Yuk kita baca dari sini ya. Alima, karima, rahima, kalima, ya, ghadiba, syariba, raqiba, ghariba, ya, kutiba, duriba, ghuriba, kuriba, dzukira, kufira, munira, qudira. Ya, sekarang ini ya. Amalu, yausilu, masalu, jahilu, ya, badani, ya, jasadi, kalami, karomi, ya, gharaku, barazu, labanu, jaradu, ya, fatinu, maliku, dzukiya, syurika, fafasaku. Nah, ini 4 huruf ya. Fafasaku, fanadharu, fawadda'u, fa'amalu, ya, wa amila, wa futiha, wa khuliqa, wa rufi'a, ya. Alhamdulillah, sahabat Anabah, latihan melancarkan ya di Fathah, Kasroh, Dhammah ya sudah kita bacakan. Sekarang yuk kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita di dalam belajar membaca Al-Quran ini ya. Mari jaga semangat kita ya, ikhris alama yang fa'uka ya. Bersemangatlah kita di dalam melakukan satu hal-hal yang akan bermanfaat bagi kita, apalagi di dalam membaca Al-Quran ini akan bermanfaat sejak kita di dunia sampai di akhirat. Yuk kita lanjutkan, yaitu membaca di dalam latihan melancarkan. Yuk dari atas ini yuk. Alima, karima, rahima, kalima, ya, ghadiba, ya, syariba, raqiba, ya, ghariba, ya, kutiba, duriba, ghuriba, kuriba, ya, bagus. Sekarang lanjut bawahnya. Dzukira, dzukira, ya. Sekali lagi. Dzukira, kufira, ya, munira, kudira, amalu, yasilu, masalu, jahilu, ya, badani, ya, jasadi, kalami, karomi, ya, gharaku, barazu, labanu, jaradu, ya, fatinu, maliku, dzukiya, syurika, ya, fafasaku, ya, fanadharu, fawadda'u, ya, fa'amalu, ya, wa amila, ya, wa futiha, ya, wa khuliqa, ya, wa rufi'a, ya. Alhamdulillah sahabat Anabah, latihan melancarkan di bab yaitu Fathah, Kasroh, Dhammah sudah kita selesaikan bersama ya. Kita bisa lanjutkan ya, lanjutkan yaitu di tahap berikutnya, yaitu praktek di tanwin ya, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, masih ingat ya lagu
mengenal harokat ya, atau nadom mengenal harokat. Yuk coba kita lantunkan bersama. Ya, kita lantunkan bersama yuk, nadom mengenal harokat yuk. 1, 2, 3 yuk. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah. Dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin. Dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasdid, dibaca didobelkan. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita lanjutkan terlebih dahulu ya tentang pengenalan yaitu tanwin ya. Setelah fathah, kasroh, dhammah sudah kita kuasai, sekarang kita masuk ke bab tanwin, yaitu keempat, yaitu fathah tanwin, kemudian kelima kasroh tanwin, kemudian keenam dhammah tanwin. Dibaca apa? An, in, un. Ya. Ini bisa kita terapkan langsung di sini ya. Jadi tanwin ya ada berapa? 3 ini ya. Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin ya. Dan bisa kita lihat di tabelnya. Ya, tabelnya di sini adalah cara mudah untuk memahami ya tanda baca ya. Seperti apa bentuknya ini ya. Yang pertama yaitu ada 2 garis miring di atas huruf ini ya, 2 garis miring di atas huruf ditambah alif di atasnya ini ya. Ditambah alif ini ya. Ini ya. Jadi fathah tanwin ketemu alif ini. Ini dibaca, ini namanya fathah tanwin, dibaca apa? An ya, dibaca apa? An ya. Kemudian yang kedua yaitu ada garis miring di bawah huruf ini ya. Garis miring di bawah huruf namanya kasroh tanwin, dibaca apa? In. Ya, dibaca apa? In ya. Kemudian yang ketiga ya ada tanda yaitu 69 miring. Ini 6, ini 9 miring ini ya. Dibaca ini ya namanya dhammah tanwin ya. Kemudian dibaca apa? Un. Ya, makanya an, in, un. Ini an, in, un ya. Kemudian setelah kita mengetahui ya fathah, kasroh, ya fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bentuknya seperti apa. Sekarang kita bisa praktekkan yaitu di latihan dasar tanwin. Ini sama, ini adalah langsung dibaca, tidak usah dieja. Jadi langsung an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun, ya, jan, jin, jun, ya, han, hin, hun, khon, khin, khun, dan, din, dun, ya, zan, zin, zun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, sin, sun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun, zon, zin, zun, an, in, un, ghon, rin, run, fan, fin, fun, qon, qin, qun, kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun. Ya, alhamdulillah latihan dasar tanwin sudah kita bacakan ya. Sekarang kita baca bersama ya. Nanti harapannya sahabat Anaba sudah mengetahui yaitu tentang latihan dasar tanwin ini. Insya Allah nanti pada latihan-latihan berikutnya basic dasarnya ini sudah dikuasai, insya Allah akan membantu kita di dalam bisa membaca Al-Quran dengan lancar nanti ya. Ini ya, makanya diulang-ulang ya, supaya apa? Kita itu bisa semakin lancar di latihan tanwin ini. Yuk coba kita baca bersama-sama, yuk latihan dasar tanwin, yuk. An, in, un, ya. Ya. Ban, bin, bun, ya. Tan, tin, tun, san, sin, sun, jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, khin, khun, dan, din, dun, zan, zin, zun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, shin, sun, son, sin, sun, don, din, dun,
ton tin tun, zon zin zun, an in un, gon rin gun, fan fin fun, kon kin kun, kan kin kun, lan lin lun, man min mun, nan nin nun, wan win wun, han hin hun, yan yin yun. Alhamdulillah sahabat Anaba dimanapun Anda berada, latihan tanwin sudah kita kuasai. Kita cukup untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Makanya ini silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu, ya dibaca berulang kali. Harapannya apa? Kita bisa baca di tanwin ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada latihan-latihan berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, tapi sebelumnya ya kami ingatkan kembali bahwasanya baca Al-Qur'an ini termasuk apa? Termasuk ya suatu perdagangan yang tidak ada ruginya. Ya, sekali lagi kita meluangkan waktu, kita belajar membaca Al-Qur'an atau kita betul-betul mau membaca Al-Qur'an, ini termasuk apa? Perdagangan yang tidak ada ruginya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ada 3 amalan ya, ada 3 amalan. 3 amalan ini termasuk apa? Tijaratal lang tabur, termasuk perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Nah, 3 amalan itu apa? Ya kita bisa melihat ya dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ini ya. Ada 3 amalan yang termasuk apa? Perdagangan yang tidak ada ruginya. Apa saja itu? Bisa kita baca terlebih dahulu ya. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Apa itu Al-Qur'an? Wa aqamus shalah, kemudian melaksanakan salat atau mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan dari sebagian harta atau rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, baik secara sirron atau wa alaniyah, ya, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan ya. Maka itu termasuk apa? Yarjuna tijaratan lang tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Jadi ada 3 amalan yang ini termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya. Berarti apa? Betul-betul akan mendatangkan keuntungan kepada kita, baik di dunia sampai di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah yatsluna kitaballah, yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, makanya bagi sahabat Anaba yang belum bisa membaca Al-Quran, jaga semangat kita untuk senantiasa terus-menerus yaitu belajar ya. Yang sudah bisa semangat terus untuk mengajarkan. Insya Allah ini akan menjadi apa? Amal jariyah kita yang akan terus-menerus mengalirkan pahala kepada kita. Ini yang pertama adalah yatsluna kitaballah, yaitu membaca kitab Allah. Apa itu Al-Quran? Yang kedua yaitu wa aqamus shalah, yaitu melaksanakan atau mendirikan sholatnya. Dan sungguh luar biasa ketika kita semakin banyak ya hafalan Al-Quran kita, semakin baik bacaan Al-Quran kita, nanti akan semakin nikmat ya ketika kita itu di dalam menegakkan, menunaikan, ya melaksanakan ibadah sholat ini. Apalagi sholat ini merupakan sarana komunikasi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum, ya. Kita mau menginfakkan. Ya, kita mau menginfakkan atau mendermakan yaitu harta kita, ya. Baik itu infak atau sedekah atau bahkan wakaf, ya. Wakaf yang wakaf Al-Qur'an atau mungkin wakaf rumah, ya. Kita gunakan untuk apa? Ya, untuk kita bangun menjadi rumah Quran atau menjadi pondok-pondok tahfidz Quran yang di situ intinya adalah mempelajari ya Al-Quran ya.
itu akan bisa mendatangkan pahala yang terus-menerus mengalir kepada kita ya. Falahum ajrun ghairu mamnun ya. Pahala yang terus akan menerus ya, tidak ada putus-putusnya meskipun kita sudah tiada. Makanya mari ya jaga semangat kita di dalam belajar membaca Al-Qur'an ya, insya Allah ini akan mendatangkan manfaat kepada kita baik di dunia sampai di akhirat kelak ya. Kemudian sahabat Anaba, jangan lupa jadi Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita ya, ternyata dengan kita itu mau membaca Al-Quran ternyata juga akan bisa mendatangkan as-sakinah. As-sakinah itu apa? Ketenangan, ketentraman jiwa-jiwa kita. Ini sebagaimana Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya. Tidaklah suatu kaum ya, mereka itu berkumpul ya di mana? Di rumah-rumah Allah ya. Mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, termasuk apa? Di masjid ya, belajar membaca Al-Qur'an ya. Ya. Kemudian mereka itu yatluna kitab Allah, acaranya ya dalam pertemuan perkumpulan itu apa? Yaitu yatluna kitab Allah. Ya, mereka ya membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian wa yatatarasuna bainahum ya, kemudian mereka ya tadarus ya. Mereka saling menyimak satu dengan yang lainnya, mereka saling mempelajari apa maksudnya, maknanya ya. Ya. Ini suatu amalan yang luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, kalau kita mau melakukan seperti itu, apa yang akan kita dapatkan? Ya illa nazal alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka itu apa? As-sakinah. As-sakinah itu apa? Ketenangan. Ya, ketenteraman kepada jiwa-jiwa kita, kepada hati-hati kita. Ya, karena huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, ya dialah Allah yang telah menurunkan apa? As-sakinah ya. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang beriman. Makanya di antaranya cara ya supaya Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman kepada jiwa-jiwa kita apa? Yatsluna kitab Allah. Mari kita senantiasa senang untuk membaca Al-Quran. Ini ya manfaat pertama. Allah akan memberikan sakinah kepada mereka, ketenangan, ketenteraman. Kemudian ada lagi yang kedua apa? Wa ghasiyat umur rahmah. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Ya. Mereka akan senantiasa diselimuti rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga apa? Wa khaffat alaihimul malaikah ya. Ternyata ya ketika kita itu senang baca Al-Qur'an ternyata apa? Ya. Akan datang para malaikat mengelilingi majlis-majlis kita. Ketika kita membaca Al-Qur'an ternyata apa? Itu disenangi malaikat dan malaikat akan datang kepada majlis-majlis Al-Qur'an itu. Kemudian yang berikutnya keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, kemudian Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya sahabat Anaba, mari betul-betul kita jaga semangat kita di dalam untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, karena apa? Ini suatu amalan yang luar biasa. Kemudian terakhir ya sebelum kita tutup ya sebagaimana biasa ya kita lantunkan bersama yaitu doa khatmil Quran. Mudah-mudahan dengan doa khatmil Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan cahaya dan petunjuknya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa mendapatkan rezeki. Ya, ini ya. Jadi kita bisa membaca Al-Quran ini termasuk rezeki ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata rezeki bukan hanya materi semata ya, uang, dan uang. Ternyata ada rezeki yang lainnya. Apa itu? Rezeki kita bisa membaca Al-Quran. Ya, kita sekarang baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sekali lagi yuk sahabat Anabah, kita lantunkan bersama doa khatmil Quran yuk. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maknanya apa? Ya dari doa ini, Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Ini. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ini. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ini. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa dan ajarkan kami apa yang kami tidak tahu darinya. Ini. Warzuqna tilawatahu. Ini. Warzuqna. Ini. Karuniakanlah kepada kami. Berikanlah rezeki kepada kami. Kapan? Ya untuk tilawatahu, rezeki untuk membaca Al-Quran. Ana al-lail wa atrofana. Ana al-lail itu pada waktu malam hari maupun di siang hari. Ya. Kemudian waja'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjatan, sebagai penolong, pembela kami. Ya, karena apa? Bacaan Al-Quran kita itu besok di akhirat itu Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu besok itu akan menjadi pembelamu, penolongmu, atau malah menjadi penuntutmu. Kita ingat ya, besok kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika itu Al-Quran betul-betul menjadi pembela kita, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Pertanyaannya, sekarang kita di dunia, mau enggak kita peduli dengan Al-Quran? Di antara bentuk kepedulian kita, ya mari kita mau belajar membaca Al-Quran, kita pahami, kita amalkan, dan mari kita dakwahkan. Bagi yang sudah bisa, mari kita sebarkan. Ya, insya Allah Al-Quran akan menjadi hujjatan. Al-Quran akan menjadi pembela kita. Kapan? Besok di Yaumul Qiyamah. Ya. Ini ya, jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan ya pembelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol ya dengan metode Anabah. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Demikian sahabat Anabah, dimanapun Anda berada, ikuti selalu yaitu live kami, yaitu melalui TikTok ya. Akan kami usahakan ya pelaksanaan yaitu pembelajaran baca Al-Quran dari nol ini setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 8 sampai jam 9 ya pagi ya. Dan bagi Anda, sahabat Anabah, yang mungkin ketinggalan atau pengen mengulang kembali di dalam pembelajaran untuk belajar membaca Al-Quran dari nol ini, bisa dibuka di YouTube, yaitu metode Anabah. Ya, di situ sudah kita upload semuanya sejak dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai pertemuan pada hari ini. Ya. Makanya, silahkan ikuti selalu ya pembelajaran baca Al-Quran kita ya dari nol ini dengan metode Anabah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya sekali lagi sahabat Anaba, ya mari tanamkan dalam diri kita bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Baiklah, sekarang kita tutup dengan doa penutup majlis atau kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan doa penutup majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa pada hari-hari berikutnya. Dari saya akhiri, wa akhru dana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.